Alhamdulillah jarak 3 hari ya. Dalam waktu jarak 3 hari ya, Allah kabulkan doanya, langsung Allah berikan cash kontan ya, luar biasa ajaibnya. Nah, langsunglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Wa ba'du, yang saya hormati teman-teman semuanya yang sedang menonton video. Selalu saya doakan ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rizkinya. Yang sedang dalam keadaan kurang sehat, segera Allah angkat penyakitnya. Yang amanahnya masih ada, yang masih ada hutang amanah, segera ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in la ilaha illa anta, ya Allah kabulkan semua hajat, kabulkan, lunaskan semua amanah ya orang-orang yang sedang menonton video ini. Keberkahan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, yang semuanya hajatnya masih belum terkabul, yang cita-citanya belum tercapai ya, segera Allah mudahkan, Allah sampaikan, Allah kabulkan segala hajat dan cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita akan berbicara sharing lagi ya seputar keajaiban, seputar rizki, seputar kemudahan, bersyukur kepada Allah ya. Jadi tugas kita ini sebenarnya hanya untuk bersyukur ya, karena Rasulullah pun ibadah sholat Rasul. Kenapa kok Rasulullah sholatnya luar biasa, sholat malamnya sampai kakinya terlihat bengkak ya. Kata Rasul, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga ya, sudah akan mendapatkan kenikmatan surga, jaminan kehidupannya. Rasul terus beribadah ya, Rasul terus mengharapkan umatnya agar umatnya menjadi selamat ya, bahagia dunia dan akhirat. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa sharing ya dari teman-teman yang sudah merasakan keajaiban ya. Jadi lihat keajaiban itu jangan langsung lihat yang besar ya, yang besar. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari pun coba kita perhatikan, ada keajaiban-keajaiban ya, ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu patut disyukuri ya. Tidak disebut orang yang bersyukur jikalau belum mampu mensyukuri sesuatu yang kecil. Gitu. Yang bagaimana dia bisa disebut bersyukur ya terhadap yang besar, yang kecil saja tidak bersyukur. Nah, itu makanya kita harus bersyukur kepada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Sehat saja, ini udah bersyukur ya, bersyukur luar biasa. Nah, ada salah satu sharing ya dari Ibu Risma. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Ustadz, memang benar. Jadi di video sebelumnya itu kan saya katakan dalam waktu 3 jam ya, istri saya itu cuma mengucap, enak ya makan buah alpukat di jalan lihatnya. Ternyata 3 jam kemudian ada yang antar alpukat ya. Ternyata itu pikiran positif ya, ucapan yang baik, kemudian hati berharap penuh kepada Allah, ternyata langsung Allah antar. Nah, itu. Dan ini kejadian bukan satu kali ya. Sering kejadiannya. Bukan cuma hal satu jenis keinginan, di keinginan yang lain pun banyak terjadi. Oh, ternyata ada yang antar, oh ternyata wasilahnya ada, melewati perantara wasilah ya, sebab itu tidak langsung jatuh langsung dari langit, tidak ya, kan kita hidupnya di dunia, ada sebab-sebabnya, ada perantaranya gitu ya. Nah, ada, maka beliau mengatakan ya, Ibu Risma ini mengatakan memang betul, beliau bercerita minggu yang lalu ya, iPad anakku itu rusak. Waktu dulu beli seharga 3 juta. Kemudian dia itu terus bersolawat sambil memegang iPadnya dipegang, yang rusak sambil nangis. Dan baca solawat 100 kali. Doa Nabi Yunus 100 kali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ini anak ini SD ya, masih kecil. Nah, kemudian berdoa, ya Allah kasih aku. Nah, dia sholat Jibril baca doa Nabi Yunus sambil nangis ya, sambil pegang iPadnya ya, anak kecil ya, biasa kalau mainannya rusak, kalau bendanya rusak itu kan nangis ya. Kemudian beliau berdoa, anaknya berdoa, ya Allah kasih aku iPad yang lebih baik daripada ini ya Allah. Ternyata ya, nah ini ya, ketika kita sedang mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak enak, cepat-cepat berdoa, apapun itu ya, apapun itu. Contoh di jalan ya, misalkan berkendara, kendaraannya mogok atau bannya, nah cepat-cepat berdoa. Jadi doa itu cepat dijabah itu pada tumbukan pertama ketika sedang kita mendapatkan musibah di awal-awal ya, misalkan tersandung, aduh sakit, jatuh misalkan, nah di situ cepat-cepat berdoa, itu mustajab ya.
ya Allah biarlah aku, contoh, ya Allah biarlah aku tersandung sakit, tapi gantikan di kemudian hari aku tidak akan merasakan lagi yang namanya sakit, limpahkan rezeki kepadaku. Nah, jadi harus diganti dengan doa. Ya, tidak boleh mengeluh, harus bersyukur. Makanya para nabi, ya, termasuk Nabi Ayub, ketika diuji oleh Allah, yang diucapkan hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, di ujian berikutnya astagfirullah, astagfirullah. Di ujian berikutnya terus melaksanakan sholat bersujud kepada Allah. Nah, itu ketika sedang mendapatkan satu yang tidak enak, ya, musibah lah contohnya, ya, maka cepat-cepat berdoa dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, maka si anak ini luar biasa, langsung berdoa ingin digantikan iPad yang lebih baik. Alhamdulillah jarak 3 hari, ya, dalam waktu jarak 3 hari, ya, Allah kabulkan doanya, langsung Allah berikan cash kontan, ya, luar biasa ajaibnya. Nah, langsunglah dibelikan iPad Apple, ya, luar biasa, ya, bukan yang murah, langsung dibelikan Apple oleh kakaknya yang ada di Australia. Padahal, ya, kakaknya tidak tahu bahwa iPad adiknya ini sedang rusak. Tiba-tiba kirim uang untuk beli iPad Apple, ya, supaya awet. Nah, gitu, ya. Beliau mengatakan subhanallah, doa anak kecil itu cepat diijabah. Ya, memang betul, ya. Kenapa kok doa anak kecil itu cepat diijabah? Karena satu anak kecil itu masih polos, belum punya dosa. Ya, sampai dia tumbuh balik. Makanya pesan buat teman-teman, ya, jangan sampai kita memarahi anak, ya, bikin sakit hati anak. Kenapa? Kalau diibaratkan anak itu tidak punya dosa. Ketika kita menyakiti orang yang tidak punya dosa, hati-hati, ya. Yang pertama, ya, itu jangan sampai menyakiti orang yang tidak atau belum punya dosa. Yang kedua, ya, orang yang belum punya dosa, ya, tidak punya dosa seperti anak kecil, itu memang doanya itu cepat dijabah. Kalau kita ketika ingin berdoa, ya, selalu dianjurkan banyaklah istighfar karena kita banyak dosa, banyaklah baca doa Nabi Yunus, banyaklah baca sholawat karena kita banyak dosa, sudah besar, sudah dewasa. Tapi anak kecil, ya, anak kecil itu cukup diberikan tuntunan etika untuk berdoa, ya, istighfar bisa, ya, kemudian bersyukurlah, banyak bersyukur, jangan mengeluh, baca sholawat, langsung suruh berdoa, ya, langsung suruh berdoa. Makanya istighfarnya anak kecil bukan untuk menghapus dosa, istighfarnya anak kecil itu untuk mengangkat derajat, ya. Kan ketika sholat mayit, anak kecil didoakan Allahumma gfirlahu, ya. Tapi bukan untuk ya Allah ampunilah dosa, bukan. Maknanya itu ya Allah angkatlah derajatku. Allah angkatlah derajat. Seperti mana Rasulullah kan istighfar juga 100 kali. Pertanyaannya, apakah Rasul punya dosa? Rasul itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Maka bacaan yang Rasul baca, istighfar yang Rasul baca itu bukan untuk menghapus dosa, itu untuk mengangkat derajat Rasul, ya, untuk mengangkat derajat. Itu. Jadi itulah, ya. Jadi anak kecil itu diajarin, ya, doa. Ya, seperti contoh misalnya sebelum tidur, Adek, sebelum tidur baca doa dulu, ya, berdoa yang baik-baik, ya. Semoga nanti aku punya rezeki yang melimpah. Misalkan bilang aja, Adek nanti mau punya rumah berapa lantai? Dia pasti bilang, aku mau punya rumah 2 lantai, 3 lantai, yang ada kolam renangnya, yang ada pohon buahnya. Pasti akan terbayang, ya, sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik. Adek nanti mau punya mobil apa? Nah, tuh, apalagi, ya, ketika di jalan, kalau saya sering ketika di jalan sedang dengan anak, gitu, ya, masih kecil umur 4 tahun, ya, ketika melewati satu showroom, ya, atau dealer, ya, saya bilang, dia tuh ada dealer ini, ya, tolong berdoa nanti mau beli mobil apa. Ya, saya selalu bilang kayak gitu, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya, ya, kita tuh ajarkan doa yang baik-baik kepada anak, ya. Jadi anak itu dari semenjak kecil dia sudah mengumpulkan doa-doa yang baik, ya, doa-doa yang baik, dan doa itu pasti akan dijabah oleh Allah, ya. Masa iya? Yakin, ya, ketika kita kecil, barangkali ketika sudah besar pun ini adalah doa-doa kita yang waktu kecil, ya, itu. Makanya anak kecil itu terus diajarkan doa, dituntun saja oleh orang tuanya, Dek, ya. Atau misalkan ketika kita punya hajat, minta diaminkan oleh anak kecil, maka boleh, ya, gitu. Tapi dengan syarat bikin dia itu senang dulu. Misalkan kita bawa makanan, ya, atau kita bawa es krim, ada nih, aku bawa es krim, bawa jajanan, ya. Ketika si anak seneng, ya, kemudian dia mau mengaminkan doa kita, Dek, aku sedang ada masalah ini, ya, doakan, ya, aminkan, ya, doaku. Nah, kemudian diaminkanlah oleh si anak, dan itu luar biasa, ya. Lebih manjur lagi kepada anak yatim yang masih anak kecil, ya, yang masih belum balik, gitu, anak yatim, apalagi yang masih polos, yang, ya, luar biasa lah pokoknya mah. Kita berdoa kemudian diaminkan oleh anak yatim, ya, dengan syarat
kasih seneng dulu ya anak yatimnya, entah dikasih makanan, entah dikasih uang gitu kan. Sebenarnya anak-anak kecil yang ada di sekitar kita juga sama, bisa kita praktekkan seperti itu. Jadi kita wasilah dengan menggunakan anak kecil ya. Anak kecil baik kepada cucu boleh, ke anak sendiri juga boleh ya. Gitu. Jadi teruslah berdoa. Karena ini tuntunan Rasul, doa ini tuh ya, tuntunan Rasul. Dan ucapkanlah yang baik-baik di perjalanan pun sama, bilang aja yang baik-baik. Kalau pengen apa, ucapkan saja ya. Ya ucapkan saja, ya Allah aku pengen itu, ya Allah aku pengen ini ya. Ketika itu memang sesuatu yang Allah izinkan, yakin dalam waktu dekat akan Allah izinkan ya gitu. Ya Allah aku ingin umroh, ya Allah aku ingin berangkat haji, ingin ke tanah suci. Terus saja berucap ya. Berucap, bayangkan, terus kan ini kekuatan pikiran ya. Kekuatan pikiran diucapkan dengan lisan ya, kemudian berharap penuh, yakin dalam hati kepada Allah, yakin dalam waktu dekat pasti Allah ijabah. Baik teman-teman semua ya, terus ucapkan yang baik-baik ya, katakan doa dalam lisan kita ya. Setiap kali melihat video terus ya kita berikan sesuatu nilai-nilai positif ya, entah diketikan komentar yang baik-baik ya, karena komentar yang baik itu akan berpengaruh kepada teman-teman yang lain ya, kepada kita. Nah, karena nilai-nilai positif ya, nilai-nilai positif. Baik teman-teman, itu saja ya, semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan di video-video berikutnya yang luar biasa ya. Baik, itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Sehat-sehat semuanya ya. Allah mudahkan urusannya, Allah lunaskan segala amanah hutang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf dari segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.